itu hukumnya adalah sah, baik itu tunai maupun tempo, jika memenuhi 5 syarat. Ayakuna madbutan bisifat. Akad salam tersebut harus memiliki sifat-sifat tertentu. Maksudnya barang yang mau dipesan, kemudian apa yang hendak dipesan itu harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu. Umpamanya mahasiswa mau memesan kursi dan meja, maka harus dijelaskan sifat-sifatnya, kriterianya kursi dan meja itu yang dipesan seperti apa, gitu ya. Nah, terus kemudian wa yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu wa lam tadakhulhu an-naru li ihalatihi. Yang syarat selanjutnya adalah barang pesanan tersebut itu merupakan satu jenis dan tidak tercampur dengan lainnya. Umpamanya kalau seseorang itu mau memesan kursi, ya sudah dijelaskan pesan kursi saja. Kalau mau pesan meja, nanti juga dipesankan pada keadaan yang lain atau di-listkan yang lain. Nah, terus kemudian dalam akad salam tersebut atau akad pesanan tersebut itu tidak bisa dicampurkan antara akad barang satu dengan barang yang lainnya, karena itu tidak termasuk sejenis. Walam tadakhulhu an-naru li ihalatihi. Nah, terus kemudian untuk akad salam atau barang pesanan tersebut itu tidak berubah karena sebab adanya api. Umpamanya pesan barang harus dipanaskan dulu atau dimasak terlebih dahulu, itu jangan. Nah, kalau pesannya barangnya itu mentah ya mentah, kalau matang ya matang. Nah, seperti itu. Ini kalau dalam secara sisi syariat itu sudah diperbolehkan. Wala yakuna muayyanan wala min muayyan. Selanjutnya barang itu harus jelas ya. Jelas itu dalam sisi sifat, bentuk, harga dan sebagainya itu harus jelas. Tsumma li sihhati salami fihi samaniyatu syara'ita. Kemudian untuk ini syarat sahnya akad salam itu ada 8 syarat. Nah, wa huwa ayyasifa ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifati allati yakhtalifu biha as-samanu. Yang pertama adalah barang yang dipesan itu harus jelas bentuknya apa, jenisnya apa, bahkan harganya pun harus jelas. Tidak diperbolehkan memesan barang tapi harganya gak jelas. Sifatnya tidak jelas, bentuknya juga tidak jelas. Jadi nggak boleh. Jadi harus jelas dulu. Wa yudhkaro qadruhu bima yangfi al-jahalata anhu. Nah, selanjutnya itu adalah kadarnya harus jelas. Maksudnya adalah berapa yang dipesan itu juga harus jelas. Gitu ya. 1, 2 ataupun dan sebagainya itu harus jelas. Wa ingkana mu'ajalan dzukira waktu mahalihi. Nah, kemudian kalau COD, nah ini harus jelas nanti serah terimanya di mana. Itu umpamanya bahasanya sekarang itu COD itu juga harus jelas kalau sudah dibeli. Wa yakuna maujudan indal istiqaqi fil ghalibi. Nah, barang tersebut harus jelas ketika melakukan transaksi atau serah terima. Nah, ketika serah terima tadi juga harus jelas antara barang yang dipesan dengan uang yang diminta oleh penjual. Umpamanya tadi mau pesan kursi 1 set dengan harga 500.000. Maka yang diantar oleh seorang penjual tadi adalah kursinya adalah seharga 500.000 tadi. Tidak boleh dengan barang yang lain. Wa yudhkaru maudhi'a qabdihi. Tadi juga disebutkan tempatnya serah terima. Apakah itu di rumah atau diambil di toko, itu juga harus jelas. Wa yakuna asamanu makluman. Harganya harus jelas. Ketika pemesanan
dan ketika saat serah terima barang. Umpamanya pesannya tadi harganya 500.000, maka barang yang diterima itu juga senilai harganya dengan 500.000. Nah, gitu ya. Nggak bisa, umpamanya pesannya 1 juta, kemudian ketika serah terima kok harganya naik menjadi 1,5 juta, ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya wa ayataqabadu qabla tafarruqi. Nah, antara penjual dan pembeli itu harus saling serah terima sebelum berpisah. Umpamanya pesannya 1 bulan sebelumnya, kemudian bulan kedepannya itu sudah saling bertemu untuk serah terima barang. Nah, ini harus akad dulu, ijab kabul dulu, serah terima. Nah, gitu. Tidak boleh langsung hanya meletakkan saja tanpa ada akad serah terima, kemudian orang tersebut pergi, itu tidak diperbolehkan. Ya. Wa ayyakuna akdu salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Nah, akad salam atau akad pesanan itu harus terus, yang tidak diintervensi atau tidak dicampur dengan akad syarat. Maksudnya bagaimana? Umpamanya gini, seseorang tadi memesan kursi 1 set dengan harga 500.000. Kemudian bilang kepada penjualnya, saya mau membeli ini, pesan ini 500.000 kalau nanti keluarga saya di rumah itu suka atau senang. Kalau tidak senang, saya tidak jadi pesan. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini karena bukan khiyar syarat. Akad salam itu kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau pesan ya iya, kalau tidak pesan berarti ya tidak. Tidak boleh mau menjadikan sebuah syarat, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke bab ahkamur rohni. Bawahnya ya, Masya bisa menyimak, ini halaman 51. Ahkamur rohni atau akad gadai. Halaman 51 bisa dibuka. Nah, bentar. Kita masih mencari pelan-pelan. Nah, mana tadi yang 51 ya? Bentar, 51. Nah, ini. Ahkamur rohni atau akad gadai. Bentar, pelan-pelan masih dibuka babnya. Nah, ini. Ahkamur rohni atau akad-akad gadai. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fid duyuni. Nah, setiap hal yang sah untuk dilakukan transaksi jual beli atau yang halal dilakukan transaksi jual beli, maka untuk menggadaikannya itu diperbolehkan. Maksudnya setiap barang apapun yang boleh dijual belikan, maka untuk digadaikan itu hukumnya juga diperbolehkan. Akad gadai itu seperti apa? Dalam sisi syariat Islam, itu hukumnya adalah jais atau boleh ya. Hukumnya diperbolehkan. Idastaqarra subutuha fi dhimmati. Nah, maksudnya jika barang yang hendak digadaikan tersebut masih menjadi tanggungannya. Ingat, ke dalam sisi pegadaian itu ada pihak penggadai, ada pihak yang menerima gadai. Umpamanya saya sebagai penggadai ingin menggadaikan sawah saya karena saya butuh pinjaman 100 juta, maka sertifikat sawah saya itu saya masukkan ke pegadaian. Saya ini statusnya adalah penggadai, pihak pegadaian ini statusnya sebagai orang yang menerima gadai. Nah, uang 100.000 ini akan saya lunasi, ya kan, dalam waktu jangka tempo tertentu, umpamanya 10 bulan, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Ya, uang 100 juta ini akan dilunasi dalam waktu tertentu tersebut. Nah, setelah dilunasi, maka sertifikat sawah tadi itu akan dikembalikan oleh pihak pegadaian. Nah, itu namanya istaqarra thubutuha fi dhimmah. Kemudian wali rohini arruju'u fihi ma lam yakbid. Nah, orang yang menerima gadai
itu berhak apa ya istilahnya menerima hak selama dia itu belum menerima barang gadaian. Nah, gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Umpamanya begini. Saya tadi posisinya sedang menggadai sawah. Ternyata dihargai 100 juta. Nah, dengan harga orang yang saya berhak mendapatkan 100 juta tersebut karena sawah saya sudah saya gadaikan, sertifikatnya sudah masuk di pegadaian. Gitu loh ya. Nah, kemudian pihak yang tergadai tadi, yang menerima gadai, itu berhak mendapatkan sertifikat saya. Ya kan? Berhak mendapatkan sertifikat sawah saya. Karena apa? Uang 100 jutanya pihak orang yang menerima gadai itu dipinjam oleh orang yang menggadai. Nah, terus kemudian orang yang menerima gadai itu tidak mengganti sertifikat yang rusak kecuali kalau dia itu sembrono. Umpamanya dia sudah menerima gadai sertifikat tanah tersebut. Kemudian dia sembrono naruh sertifikat tersebut hilang, maka dia harus mengganti, harus mengurus surat tersebut. Nah, gitu. Tetapi kalau dia tidak sembrono dan barang itu hilang, maka tidak wajib mengganti, gitu ya. Selanjutnya, wa idza qabada ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un minar rohni hatta yaqdiya jami'ahu. Nah, ini seorang yang menerima gadai itu tidak boleh memberikan sertifikat tanah yang telah digadaikan tadi kalau pihak penggadai itu belum melunasi uang 100 juta yang dipinjam. Nah, gini. Sama sekali tidak boleh mengembalikan sertifikatnya. Karena ini apa? Agar ada unsur adil antara pihak penggadai dan pihak yang menerima gadai. Jadi akad gadai itu secara syariat hukumnya adalah mubah ya, diperbolehkan. Karena apa? Itu kalau sisi dalam maqasid syariah itu adalah atau tujuan-tujuan syariah itu adalah membantu orang lain. Nah, ya. Membantu orang lain. Hifdzun nafas atau menjaga keberadaan orang lain itu agar dia itu orang yang membutuhkan tersebut dapat memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, oke, cukup. Ini termasuk mata kuliah kajian kitab muamalah pertemuan yang ke kelompok 2 bisa menyimak ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.